Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Rahmalia dengan NIM 220561 dari kelas RA3 semester 6 dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Oke, tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Oke, mau tahu kelanjutan pemaparan materinya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya guys. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi-materi yang sudah saya pelajari dari pertemuan awal hingga menuju ujian tengah semester ini, di mana saya akan membahas 6 pembahasan, dan yang pertama itu ada penting dan juga manfaat dari manajemen. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih manajemen itu apa? Jadi manajemen ini berasal dari kata to manage yang berarti mengelola, mengendalikan, dan juga menangani sesuatu. Nah, dalam konteks organisasi, manajemen ini adalah proses sistematis dalam mengatur, mengarahkan, dan juga mengendalikan berbagai aktivitas agar tujuan yang telah ditetapkan ini bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Lalu, manajemen kinerja itu apa sih? Jadi, manajemen kinerja ini merupakan bagian dari manajemen yang berfokus pada upaya terukur dan juga berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Nah, dalam prosesnya ini berorientasi ke masa depan dan juga disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan serta kondisi dari masing-masing individu maupun organisasi tersebut. Nah, konsep ini juga menghubungkan antara input atau sumber daya yang digunakan serta output hasil yang diperoleh melalui suatu model yang logis dan juga terukur. Nah, dalam penilaian kinerja juga dalam hal ini menjadi alat yang sangat penting, bukan hanya untuk mengevaluasi performa karyawan saja, tetapi juga sebagai sarana pengembangan dan juga motivasi kinerja. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen kinerja. Nah, di sini menurut Nui dan kawan-kawan pada tahun 1999 ada 3 tujuan utama dari manajemen kinerja. Yang pertama itu ialah tujuan strategik, yang kedua adalah tujuan administratif, dan yang ketiga ada tujuan pengembangan. Nah, yang pertama ini tujuan strategik, bertujuan untuk menyelaraskan kinerja individu dan juga tim dengan visi, misi, serta strategi perusahaan yang secara keseluruhan. Nah, ini menciptakan sinergi antara aktivitas karyawan dengan arah jangka panjang tujuan organisasi. Dan yang kedua ini ada tujuan administratif. Nah, berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan seperti promosi, pemberian kompensasi, pemindahan jabatan, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang ketiga ialah tujuan pengembangan. Nah, ini memungkinkan manajer ini untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan juga pengembangan kompetensi bagi karyawan agar mereka ini terus berkembang dan juga meningkatkan kinerjanya. Manfaat manajemen kinerja. Nah, di sini ada 3 manfaat. Yang pertama itu bagi organisasi, yang kedua bagi manajer, dan yang ketiga bagi individu. Nah, yang pertama ini manfaat bagi organisasi itu apa sih? Jadi manfaat ini ialah membantu organisasi ini untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif dengan peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya yang optimal, dan juga pencapaian target yang terukur. Dan yang kedua ialah bagi manajer. Jadi manfaatnya itu untuk menyediakan alat untuk memantau, mengevaluasi, dan juga meningkatkan kinerja tim. Hal ini juga mendukung untuk pengambilan keputusan berbasis data maupun fakta. Dan yang ketiga bagi individu. Nah, ini membantu memberikan kejelasan tentang ekspektasi kerja, menjadi sarana umpan balik yang berguna, dan juga membuka peluang untuk pengembangan karir melalui pelatihan dan juga pengembangan diri. Oke, jadi kesimpulannya ialah manajemen kinerja ini sebagaimana didefinisikan oleh Bacel 1999 merupakan proses yang terus-menerus antara atasan dan juga karyawan dalam bentuk kemitraan kerja. Nah, dalam proses ini mencakup evaluasi, perencanaan, serta pengembangan kinerja secara berkala. Tujuan utama dari manajemen kinerja ini mencakup aspek strategik, administratif, dan juga pengembangan. Nah, jika diterapkan dengan baik, maka manajemen kinerja ini mampu memberikan manfaat yang cukup besar, tidak hanya untuk organisasi saja, tetapi juga bagi manajer dan individu yang ada di dalamnya.
Materi yang kedua ini tentang kepemimpinan kinerja. Jadi kepemimpinan kinerja ini merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, membimbing, dan juga memotivasi anggota timnya ini untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, fokus utamanya ini adalah hasil, produktivitas, keterlibatan tim, dan juga inovasi. Ciri-ciri pemimpin yang mendorong kinerja. Yang pertama itu mampu memberikan visi dan arah yang jelas. Jadi seorang pemimpin ini harus mampu menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang realistis dan juga terukur. Nah, ia juga harus mampu dalam menyampaikan visi organisasi dengan cara yang mudah dipahami agar seluruh timnya ini dapat mengarahkan usahanya untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua, mendorong komunikasi yang terbuka dan kerjasama tim. Jadi, seorang pemimpin yang efektif ini harus mampu menciptakan suasana kerja yang aman dan juga terbuka untuk berpendapat. Ia juga harus mendorong komunikasi dua arah, di mana mendengarkan masukan dari anggota tim, serta memfasilitasi kolaborasi dan juga sinergi antar karyawan demi hasil yang optimal. Yang ketiga, memberikan umpan balik dan penghargaan atas pencapaian. Jadi, evaluasi kinerja yang disampaikan secara konstruktif ini dapat membantu karyawan untuk berkembang. Selain itu, pemimpin juga penting untuk memberikan penghargaan, baik berupa pujian verbal, insentif, maupun pengakuan formal atas kerja keras timnya. Dan yang keempat, menjadi teladan dalam etos kerja dan disiplin. Jadi pemimpin ini kan adalah cerminan budaya organisasi. Jadi dengan menunjukkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan juga dedikasi yang tinggi, ini pemimpin ini mampu menginspirasi anggota timnya untuk meniru sikapnya gitu dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang efektif. Nah, di sini ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ialah gaya kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin ini mampu menginspirasi dan juga mendorong perubahan positif dalam tim. Yang kedua ini ialah gaya kepemimpinan transaksional. Jadi fokus pada tugas, aturan, dan penghargaan berbasis pencapaian. Dan yang ketiga ini ialah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, melibatkan timnya ini dalam pengambilan keputusan dan juga membangun rasa tanggung jawab bersama. Jadi, gaya kepemimpinan yang tepat ini dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dari karyawan. Nah, oleh karena itu, yang cocok ini ialah gaya kepemimpinan transformasional. Kenapa? Karena ini mampu memotivasi dan juga menginspirasi timnya ini untuk mencapai hasil yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan yang berorientasi pada kinerja bukan hanya soal memimpin saja, tetapi juga soal membangun tim yang mampu berkembang, berinovasi, dan juga berprestasi secara berkelanjutan. Materi yang ketiga ini tentang pendekatan sistem dalam manajemen. Jadi pendekatan sistem ini adalah cara memandang organisasi sebagai kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi ini dipandang sebagai sistem yang terbuka, yang saling berinteraksi dengan lingkungannya, mengubah input seperti bahan baku, sumber daya manusia, informasi, dan juga uang menjadi output atau barang yang dihasilkan seperti barang dan juga jasa. Nah, umpan balik dari lingkungan ini sangat penting untuk membantu organisasi ini memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga tetap bertahan dalam jangka panjang. Proses manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini adalah proses yang berkelanjutan, di mana pada proses ini dirancang dengan tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kinerja, baik itu pada tingkat kelompok, organisasi, maupun individu. Nah, pada proses ini menekankan adanya sinergi, yang berarti adanya kerja sama tim yang baik dan saling menguntungkan antara manajer, individu, dan juga kelompok yang terlibat. Ada 4 tahap utama dalam proses manajemen kinerja. Yang pertama itu adalah perencanaan kinerja. Jadi pada tahap ini merupakan fondasi utama dari seluruh proses manajemen kinerja. Di sini manajer dan juga karyawan ini secara bersama-sama menetapkan tujuan dan juga harapan kinerja untuk periode tertentu. Ya, tujuan yang ditetapkan ini sebaiknya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga terikat waktu. Yang kedua ini pelaksanaan kinerja. Jadi pada tahap ini adalah saat karyawan ini benar-benar melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi manajer ini berperan dalam memberikan dukungan, sumber daya, dan juga bimbingan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk berhasil. Yang ketiga, penilaian kinerja. Tahap ini adalah evaluasi formal terhadap kinerja karyawan selama periode tertentu, di mana penilaian kinerja membandingkan kinerja aktual karyawan dengan
tujuan dan juga harapan kinerja yang telah ditetapkan di tahap perencanaan. Nah, metode penilaian kinerja ini dapat bervariasi, termasuk tinjauan manajer, penilaian dari karyawan, umpan balik dari rekan kerja, dan juga penilaian 360 derajat. Dan yang keempat ini adalah pemberian reward. Nah, tahap ini melibatkan pengakuan dan juga penghargaan atas kinerja karyawannya, di mana reward ini bisa berupa finansial seperti kenaikan gaji dan juga bonus, atau bisa juga berupa non finansial seperti promosi dan juga pengakuan publik. Pemberian reward ini harus terkait dengan kinerjanya. Materi yang keempat ini tentang model strategic planning. Jadi perencanaan strategis adalah fondasi utama dalam manajemen yang menentukan arah, tujuan, dan juga indikator keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Nah, dalam konteks manajemen kinerja, model strategic planning ini memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa aktivitas dan juga kinerja individu ini serta tim selaras dengan tujuan strategis organisasi. Model strategic planning yang relevan dalam manajemen kinerja yang pertama itu adalah Balanced Scorecard atau BSC menurut Kaplan dan juga Norton. Nah, model ini menekankan bahwa penerjemahan strategi ke dalam tujuan dan indikator kinerja dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, BSC ini membantu dalam menjelaskan strategi dengan tindakan karyawan, membantu key performance indikator dengan strategi jangka panjang, dan juga mendorong fokus pada keseimbangan antara hasil, keuangan, dan juga pengembangan kapabilitas jangka panjang. Model yang kedua ini ialah Management by Objective atau MBO menurut Peter Drucker. Nah, MBO ini menekankan bahwa kinerja organisasi akan optimal jika setiap individu memiliki tujuan yang jelas dan juga disepakati secara bersama. Langkah utamanya meliputi penetapan tujuan strategi organisasi, penerjemahan tujuan ke tingkat departemen dan juga individu, serta monitoring dan juga evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian tujuan. Nah, MBO ini mendorong partisipasi karyawan dalam perencanaan kinerja dan memastikan key performance indicator atau KPI ini individu selaras dengan sasaran organisasi. Dan model yang ketiga ialah Strategic Alignment Model. Metode ini menekankan bahwa strategi organisasi harus selaras secara vertikal dari atas ke bawah dan juga secara horizontal antar unit atau departemen. Nah, prinsip utamanya adalah mengkomunikasikan dan menerjemahkan strategi ke dalam sasaran kinerja operasional serta menggunakan pengukuran kinerjanya ini untuk mengevaluasi pencapaian strategi. Dan model yang terakhir ini ialah Theory of Change atau TOC. TOC ini menekankan bahwa perencanaan strategis ini harus didasarkan pada logika sebab akibat tentang bagaimana suatu intervensi akan menciptakan perubahan. Langkah utamanya meliputi penyusunan tujuan akhir, penjabaran langkah-langkah, output, outcome, dan juga impact, dan penetapan indikator kinerja untuk setiap tahap. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan strategis ini merupakan elemen kunci dalam manajemen yang berfungsi untuk menentukan arah, tujuan, dan juga strategi organisasi dalam jangka panjang. Berbagai model seperti Balanced Scorecard, SWOT Analysis, Management by Objective, dan juga Resource Based View memberikan pendekatan yang berbeda dalam menetapkan dan juga merumuskan strategi berdasarkan kondisi internal dan juga eksternal organisasi. Nah, secara keseluruhan, teori-teori model strategic planning ini menekankan bahwa perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk mencapai visi organisasi. Oke, selanjutnya ialah materi yang kelima tentang desain pengukuran kinerja. Apa sih desain pengukuran kinerja itu? Jadi, desain pengukuran kinerja ini adalah proses krusial dalam manajemen yang berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Nah, proses ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas dan juga spesifik yang menjadi dasar untuk menentukan indikator kerja kinerja utama atau Key Performance Indicator. Nah, KPI ini harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan juga time bound untuk memastikan keterukuran dan juga pencapaiannya dalam waktu tertentu. Pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja. Pendekatan sasaran manajemen by objektif adalah pendekatan manajemen yang menekankan pada penetapan tujuan yang jelas dan terukur secara bersama-sama antara manajer dan juga karyawan. Nah, MBO ini berfokus pada hasil dan juga pencapaian tujuan serta mendorong keterlibatan dan juga tanggung jawab karyawan dalam proses penetapan tujuan dan juga evaluasi kinerja.
Oke, jadi kesimpulannya adalah desain pengukuran kinerja ini adalah aspek penting dalam manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pencapaian tujuan organisasi secara strategis. Nah, pengukuran kinerja yang baik ini harus relevan, andal, dan juga mudah diimplementasikan, di mana tantangan dalam pengukuran kinerja termasuk menentukan indikator yang tepat, keterbatasan data, dan juga potensi bias. Nah, organisasi ini harus memastikan bahwa sistem pengukuran kinerja ini yang objektif, fleksibel, dan juga berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Oke, materi yang terakhir, materi yang ke-6 tentang kompetensi. Kalian tahu nggak sih kompetensi itu apa? Oke, saya jelaskan. Jadi kompetensi ini adalah keterampilan atau keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya, yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan juga kepribadian dalam suatu organisasi maupun instansi. Sedangkan ada menurut para ahli, yaitu menurut Mangkunegara, kompetensi ini adalah faktor mendasar yang dimiliki seseorang yang mempunyai kemampuan lebih, yang membuatnya ini berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja. Teknik dan strategi analisis kebutuhan kompetensi. Jadi analisis kebutuhan kompetensi ini sangat penting dalam manajemen kinerja karena untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi organisasi, di mana teknik analisis kompetensi ini melibatkan yang pertama analisis kinerja, yang kedua ialah wawancara dan juga survei. Nah, dengan mengumpulkan informasi dari karyawan dan juga manajer ini mengenai keterampilan yang diperlukan serta tantangan yang akan mereka hadapi. Yang ketiga ialah observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap karyawan saat mereka bekerja. Ini bertujuan untuk memahami keterampilan yang mereka gunakan serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir ialah analisis dokumen, dengan peninjauan terhadap deskripsi pekerjaan, standar kinerja, dan laporan evaluasi akan membantu menentukan kompetensi yang akan diperlukan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pelatihan dan pengembangan kompetensi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi karyawan, di mana metode pelatihan yang efektif digunakan ini meliputi pelatihan internal, mentoring, rotasi pekerjaan, dan juga pembelajaran secara daring. Oke, selanjutnya di sini ada soft skill dan juga hard skill. Jadi kompetensi ini mencakup kemampuan non teknis yaitu soft skill dan juga kemampuan teknis yaitu hard skill. Yang keduanya ini sama-sama penting. Lalu soft skill itu apa? Jadi soft skill itu adalah kemampuan non teknis yang mencakup aspek interpersonal dan juga interpersonal yang berkontribusi pada keberhasilan dalam berinteraksi, berkolaborasi, dan juga beradaptasi. Nah, lalu contoh soft skill-nya itu ialah meliputi kemampuan berkomunikasi, memiliki karakter yang menyenangkan, kemampuan bekerja sama, disiplin waktu, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan menyelesaikan konflik, dan juga kemampuan beradaptasi. Nah, sedangkan hard skill ini adalah keterampilan teknis yang dapat diukur dan juga dievaluasi secara objektif. Nah, contoh dari hard skill ini adalah kemampuan analisis data, pengoperasian mesin, penguasaan bahasa pemrograman, manajemen proyek, dan juga desain grafis. Jadi, kesimpulannya adalah kompetensi individu merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan tingkat kinerja seseorang di lingkungan kerja, di mana kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap ini harus terus-menerus dikembangkan agar dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin dinamis dan juga kompleks. Nah, tingkat kompetensi individu saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan organisasi dan juga kapasitas nyata karyawan, sehingga dibutuhkan strategi pengembangan yang tepat dan juga berkelanjutan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materinya dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materinya, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. IT Think is Eating, thank you for everything. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.